Halo semuanya, kembali lagi dalam tayangan It's to Wisma. Nah, pada tayangan kali ini kita akan membahas mengenai buku yang telah diterbitkan oleh sekolah dengan narasumber Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Ratna. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya, Bu? Sehat-sehat aja, ya. Jadi saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih, Bu, mengenai buku yang telah diterbitkan. Oke, siap. Apa saja yang bisa Ibu bantu ini? Ya. Saya mau nanya nih, Bu, awalnya gimana sih Bu bisa kepikiran untuk meluncurkan buku ini? Begini, kita pertama sempat mengikuti yang namanya Bintek Literasi di tingkat pusat, di tingkat nasional. Nah, selanjutnya timbul ide bagaimana mewadahi hasil karya dari anak-anak sehingga bisa diabadikan, dikenang dan dibaca oleh generasi-generasi yang mendatang. Begitu. Jadi intinya bagaimana kita mampu memfasilitasi kreativitas anak-anak, khususnya siswa-siswa kita di sekolah, dan kalau memungkinkan yaitu untuk guru, juga pegawai, semua warga sekolah. Oh iya, baik Bu, berarti buku ini hasil karya dari siswa saja Bu atau ada dari guru? Untuk penerbitan yang pertama yaitu kita ikutkan siswa kita itu lomba dalam literasi Kota Denpasar, Kota Denpasar. Jadi khusus itu yang pertama itu untuk siswa dalam 2 karya, yaitu yang pertama itu puisi, yang kedua cerpen. Jadi kita ikutkan anak-anak kita di dalam kegiatan lomba literasi Denpasar yang diteruskan ke literasi tingkat nasional. Baik Bu, berarti baru 2 buku yang diterbitkan Bu ya? Iya, untuk tahun kemarin ini baru 2 buku. Satu kumpulan cerpen, satu lagi kumpulan puisi yang melibatkan 50 orang siswa untuk setiap buku. Berarti ada yang terlibat itu adalah 100 siswa. 100 karya Bu ya? 100 karya dari anak-anak kita. Judul bukunya apa saja nih Bu? Untuk judul bukunya yang pertama itu apa ya? Sembagi Arutala. Yang lagi satu judul bukunya itu Mengui Mengangkasa. Oh ya, Mengui Mengangkasa. Nah, itu kenapa di Mengui Mengangkasa itu diambil dari kota tempat sekolah kita, kota kecamatan di mana kita berada. Artinya dari Sembagi Arutala ini apa Bu? Kalau Sembagi Arutala itu kemarin merupakan ini dari kayak kita pertama di CC. Ya, di CC. Di CC kita pakai slogan itu yang artinya kita memfasilitasi sekolah kita ini adalah wadah untuk kreativitas anak-anak muda. Oh iya, baik Bu, berarti antusias siswa-siswa ini sangat tinggi sekali Bu ya untuk membuat bukunya ini. Sangat tinggi. Walaupun di awalnya dari pembina, dari guru mata pelajaran agak kewu dia. Kenapa? Karena waktunya sangat mepet kemarin. Kalau tidak salah hanya punya waktu 3 minggu. 3 minggu dari sudah penutupan. Saya instruksikan untuk guru bahasa yang notabene-nya sangat merupakan ujung tombak dari kegiatan ini. Saya wajibkan bagaimana caranya mewajibkan anak-anak berkarya, 1 orang 1 karya minimal. Jadi kalau ada lebih silahkan nanti diseleksi, kita mencari seperti itu. Akhirnya ternyata anak-anak kita sangat respon dan dalam waktu yang singkat terkumpul karya mereka yang kita ikutkan dalam lomba tersebut. Terus Bu, ada syarat khusus nggak sih Bu untuk penerbitan bukunya? Yang kemarin diseleksi dulu oleh guru di tingkat sekolah. Setelah diseleksi oleh guru-guru mata pelajaran khususnya yang kami libatkan, yaitu yang semua guru bahasa Indonesia dan pembina jurnalistik. Nah, itu melibatkan, itu dipilih oleh beliau-beliau. Selanjutnya kita kirim. Jadi kita berikan kesempatan kepada semua karya siswa, kita kirim untuk yang pertama kemarin, karena dari segi kota tidak terlalu banyak yang berlebih begitu. Berarti dicari yang terbaik Bu ya dari 100 karya itu? Iya, dicari yang terbaik. Oh iya Ibu, lalu Ibu ada keinginan lagi nggak untuk menerbitkan buku lagi di tahun Kegiatan ini ada setiap tahun. Dan selanjutnya yang tahap 2 kita mendapatkan penerbitan layout gratis dan dua yang gratis, dan
kebetulan yang ibu sendiri yang isi. Oh, Yang gratis kedua untuk guru, ibu ngambil satu kesempatan, yang satu kesempatan lagi nanti klaimnya bulan ini, bulan Maret kita akan tampilkan karya guru-guru kita dalam berpuisi. Guru-guru kita, dan guru-guru pun kita wajibkan, bukan hanya mewajibkan anak-anak untuk membangun karya. Kenapa? Karena kita harus memudayakan literasi dan untuk semua kalangan warga sekolah begitu. Berarti tidak hanya siswa namun guru pun juga ikut berpartisipasi, Bu, ya? Iya, betul. Jadi sebagai percontohan, sebagai motivasi buat anak-anak agar tetap berkarya. Nah, Bu, kalau boleh tahu berapa kira-kira jumlah buku yang diterbitkan tahun lalu itu, Bu? Untuk tahun lalu target kita memberikan hadiah kepada anak-anak sebagai kenangan bahwa karyanya dimuat. Jadi sejumlah siswa dapat setiap orang satu buku, dan sisanya lagi kalau tidak salah kurang lebih 10 eksemplar kita simpan di perpustakaan sebagai sumber bacaan bagi anak-anak. Berarti ini diberikan secara gratis, Bu? Iya, diberikan secara gratis. Setelah itu, Bu, ini ada perlu biaya gitu nggak, Bu, untuk membuat bukunya? Untuk pembuatan buku hanya kita perlu pengganti ongkos cetak dan pembayaran keikutsertaan dalam lomba. Berarti tidak terlalu banyak memakan biaya? Tidak terlalu banyak makan biaya. Kalau kita bandingkan antara biaya dengan nilai karya anak-anak, tidak ada nilainya kalau biaya percetakan seperti itu. Berarti apakah nanti akan ada dilombakan ini ya, Bu, untuk anak-anak yang ingin ikut menyumbang karyanya dalam puisi atau cerpen, mungkin bisa dibuatkan lomba atau enggak, Bu? Iya, kita setiap tahun nanti kegiatan literasi ini akan berlanjut, dan anak-anak sudah bisa menyiapkan dari sekarang karya-karya terbaiknya, karena selain diseleksi di sekolah juga nanti akan diseleksi di tingkat kabupaten kota di Bali. Yang masuk 10 besar tingkat kabupaten kota di Bali akan dikirim ke tingkat nasional. Namun yang kemarin untuk yang pertama kebetulan dari anak-anak kita belum ada yang lolos di 10 besar, namun sudah berhasil masuk ke 100 besar. 100 besar. Ya, 100 besar cukup membanggakan juga. Baru pertama kali. Ya, baru pertama kali sudah bisa juga anak-anak kita menunjukkan karyanya dan mampu bersaing di tingkat 100 besar. Baik, Bu, kalau misalnya sekolah lain juga apakah ada menerbitkan buku atau hanya sekolah kita saja? Banyak sekolah yang banyak sekolah dari tingkat SD, SMP, tingkat SMA, SMK, banyak sekolah yang ikut, bukan hanya kita. Tapi di kita baru pertama kali, Bu, ya? Kita baru pertama kali untuk tahun ini. Iya. Saya juga lihat sih, Bu, maksudnya berpartisipasi, teman-teman sangat antusias sekali, Bu, mengirimkan karya-karya terbaik mereka. Betul, dan ini pun sudah kita biasakan kan lewat lomba-lomba antar kelas. Jadi kalau lomba antar kelas kan terbatas pesertanya. Jadi nanti lebih besar lagi dengan jumlah yang lebih banyak kita wadahi lewat lomba literasi. Tadi kan 100 peserta yang mengirimkan karyanya. Kalau misalnya untuk tahun ini apakah boleh lagi lebih dari 100 peserta itu, Bu? Atau? Kita lihat ketentuan lomba. Kita menyesuaikan dengan ketentuan lomba yang ada. Kita sesuaikan lagi. Kalau memang nanti boleh lebih dari 50, ya kita lihat karya anak-anak, nanti kita seleksi lagi seperti standar. Semoga nanti karyanya lebih banyak lagi, begitu. Semoga juga teman-teman yang belum ikut yang tahun lalu bisa ikut di tahun ini, Bu, ya, untuk membuat buku yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi ke depannya. Benar. Oke, jadi itu tadi wawancara kita bersama Ibu Kepala Sekolah. Untuk yang belum tahu, ini merupakan terbitan buku SMA Negeri 2 Mengwi tahun lalu, Bu, ya? Iya, tahun 2020. Iya. Hasil ditunggu karya tahun 2021. Ya. Untuk teman-teman yang belum berpartisipasi, semoga bisa berpartisipasi dengan antusias di tahun ini agar menciptakan buku yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi ke depannya. Terima kasih ya, Bu, ya, sudah mau menjadi narasumber di tayangan kali ini. Selamat berkarya. Ya, terima kasih, Bu. Semuanya. Semoga dilancarkan. Ya. Oke. Sampai jumpa lagi di tayangan It's Wisma minggu depan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan jangan lupa follow IG kita di @officialwisma dan @osiswisma. Dadah!